Oke, kita akan cari tahu ya. Kita akan cari tahu perasaan musuh atau kompetitor kamu tuh terhadap kamu tuh gimana. Bagaimana mereka memandang kamu, oke? Oh, aku pakai kartu ini deh. Kartu ini selalu kayak informasinya oke yang ini. Oke, bagaimana perasaan atau pandangan kompetitor atau saingan atau musuh kamu terhadap kamu? Bottom of the decknya, seeing potential for sacred beauty in all things, the belief that everything is possible. Ini orang kayak ngerasa kamu tuh mampu melakukan apa saja gitu. Jadi kamu asal kamu niat gitu, orang ini tahu gitu kamu tuh bisa berhasil. Makanya dia mungkin merasa terancamnya tuh dari situ gitu, karena apapun yang kalian inginkan, misalnya gini, misalnya kamu pada dasarnya pinter gitu ya, jadi kalau misalnya kamu jadi dokter, kamu mau jadi lawyer, kamu mau jadi insinyur, apa aja yang kamu inginkan tuh akan jalan. Mau bikin bisnis, mau jadi seniman, mau jadi konten kreator, semuanya mungkin gitu. Orang ini ngelihatnya kayak gitu. Jadi orang ini ngerasa gitu. Sebenarnya orang ini ngerasa, oke, kalau misalnya nah ini ya, misalnya dia anggaplah dia kayak punya bisnis toko baju gitu ya, terus kamu punya toko baju juga, dia ngerasa kalaupun dia bisa ngalahin kamu dari usaha sebagai saingan usaha toko baju, terus kamu sampai bangkrut gitu ya, dia tahu kalian bisa langsung tiba-tiba jadi insinyur atau tiba-tiba jadi dokter. Aku nggak tahu ya, itu ekstrim ya, masa iya sih dari jualan baju jadi insinyur, tapi ya itu hanya menggambarkan aja nih orang tahu gitu loh, walaupun dia menghancurkan kamu di satu bidang, kamu tuh bisa sukses di bidang lain itu. Jadi mari kita lihat buat filenya masing-masing. Ini kok banyak ya, barang putih decknya lagi, Knight of Coins. Oke, ini orang tuh kayak dia tuh jalannya tuh ragu. Jadi kayak ini kan biasanya dia tuh pengen nyerang kalian tuh antara berani nggak berani gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak dia tuh ini kan biasanya pelan-pelan, awal-awal asal lakon. Nah ini nih orang, dia tahu kalau misalnya dia berusaha ngejatuhin kamu, bisa berbalik ke dia gitu loh, bisa senjata makan tuan. Aku nggak tahu ya nih orang kenapa gitu, aneh. Anyway, itu buat semua pile ya, ini itu energi buat semua orang yang nonton video ini. Buat yang pilih pile 1, slave, thief, ten of coins. um, ini orang merasa kamu mencuri sesuatu dari dirinya. Jadi misalnya gini, misalnya kalian itu anggaplah kalian konten kreator gitu ya, kamu punya website, kamu punya channel kuliner, kamu itu orang ini mungkin punya channel kuliner juga, dan orang ini merasa bahwa kamu itu mencuri audiensnya dia, kamu mencuri subscribersnya dia, padahal itu nggak masuk akal ya. Namanya misalnya gitu, misalnya aku nih ya, misalnya aku satu orang dan aku suka kulineran, aku nggak mungkin dong kayak misalnya follow channel kuliner A, terus begitu aku ngeliat channel kuliner B, aku terus memutuskan oh aku lebih suka channel kuliner B, aku mau unsubscribe dari A. Enggak gitu kan, aku tetap subscribe dua-duanya kan. Nah orang ini nih kayak pola pikirnya nggak seperti itu. Orang ini pikirannya kalau orang lain berhasil berarti dia kalah. Dia tuh mindsetnya itu mindset kekurangan gitu loh. Jadi kayak mindsetnya tuh kayak bukan oh kita bisa sukses bareng-bareng, si B bisa sukses bareng aku, kita masing-masing sukses dengan cara kita sendiri-sendiri gitu. Orangnya nggak gitu. Dia ngerasa kalau B sukses berarti gue kalah gitu. Nah orang ini dia tuh kayak apa ya, dia itu budak dari pemikiran-pemikiran negatifnya sendiri, dan orang seperti itu tuh kayak manifestasinya negatif sih. hmm, Udah gitu karena dia merasa kamu mencuri dari dia ingin mencuri dari kamu juga gitu. Jadi kayak aduh nggak ngerti deh, susah. Oke, buat kalian yang pilih file 2, martir, the world, seven of swords. uh ini orang, aku nggak tahu ya kalian tahu apa enggak, tapi ini orang sebenarnya udah berusaha ngejatuhin kalian. Tapi kayak sebelum dia berhasil ngejatuhin kalian, dia tuh udah ketahuan sama seseorang. Jadi misalnya gini, kamu misalnya punya kolega kerja yang julid sama kalian gitu, kayak dia nggak pengen ngelihat kamu kayak naik jabatan, dia pengen ngedapetin jabatan itu gitu. Eh, Sekarang dia merasa seperti korban karena niat dia untuk ngejatuhin kamu, misalnya ngefitnah kamu atau kayak ngalang-ngalangin kemajuan kamu, itu ketahuan sama orang guys.
Ini kan kalau misalnya dalam keadaan tegap ini kan rahasia nih. Nah ini dalam keadaan terbalik, orang udah bisa ngebaca niatnya nih orang. Akhirnya niat dia itu, dan orang ini merasa sekarang seperti korban. Kayak saya gini, dia niat ngejelek-jelekin kamu, dia niat ngegosipin kamu di belakang kamu gitu ya. Tapi orang-orang yang diajakin ngegosip itu pada ngebelain kalian, dan kalian tuh nggak tahu. Jadi semua orang tuh kayak tahu soal kejadian ini kecuali kalian sendiri. Kalian tuh taunya justru dari sini gitu. Jadi ya gitulah, nih orang sebenarnya punya niat gak baik sama kamu tapi tidak berhasil. Untuk yang ambil file 3, beggar, Don Juan, child orphan, hangman, six of swords. Nih orang nggak bisa move on dari kamu. Nih orang udah nggak bisa berkutik. Ini mirip ya, ini sama-sama udah nggak bisa berkutik. Pal 2 sama pal 3, jadi kayak musuh kamu udah nggak bisa berkutik. Pal 3 khususnya dia berhasil, dia sekarang bisa ngelihat sisi lain dari diri kamu gitu ya. Misalnya dia kayak tadinya benci banget sama kalian gitu ya, sekarang dia tuh kayak bisa ngelihat sisi lain dari kamu, dan dia tuh malu sendiri, terus kayak dia tuh nggak bisa move on. Dan kayaknya nih orang kalau pernah ngejahatin kamu, dia mungkin malu kali ya. Mungkin dia kayak merasa kayak, oh gue jahat banget ya, padahal kalian tuh nggak pernah ngapa-ngapain dia nih. Hermit ada ini sekali lagi energi mirip-mirip sama si ini. Ada rahasia yang terungkap ke dia, tapi dalam hal pal 3, rahasia yang terungkap adalah rahasia tentang kamu gitu. Jadi tentang diri kamu, bukan tentang diri dia. Kalau yang ini kan rahasianya bocor, niat jahat dia. Kalau orang ini, dia tiba-tiba tahu sebuah rahasia tentang kamu, dan seketika semua hal jahat yang dia lakukan ke kamu tuh dia nyesel. Dan dia tuh kalau misalnya egonya nggak gede, dia pasti udah minta maaf, mohon maaf ke kalian. Karena dia kalau sampai ketahuan niat jelek dia dulu itu, dia bisa dimusuhin semua orang. Karena ternyata misalnya kalian nggak jahat gitu, tapi dia memperlakukan kalian seperti orang jahat. Nah, misalnya kamu pernah misalnya kamu pernah difitnah, terus orang ini kehasut, terus pengen ngejatuhin kamu juga, padahal ternyata ketahuan kamu tuh nggak salah apa-apa gitu. Jadi ada kayak unsur kayak gitu juga. Untuk file 4, mediator, student, dan judgment. Humility and devotion to knowledge, openness to lifelong learning, gift for negotiation. Oke. Ini orang, musuh kamu ini, sekarang mungkin dia masih benci sama kamu. Ini mirip ya, ini kayak banyak sekali energi orang yang tadinya benci sama kamu, jadi kayak luluh sama kamu dan langsung seketika nyesel. Tapi orang ini belum nyesel, dan belum tahu apa yang akan membuat dia nyesel telah memusuhi kamu. Tapi di masa depan dia akan tahu bahwa opini dia tentang kamu adalah salah. Misalnya dia kayak mungkin orang ini kayak nganggep kamu itu ngerebut lakinya gitu, padahal kamu naksir orang lain. Kamu nggak pernah ada niat ngerebut lakinya aja mungkin ganjen sama kamu, atau ceweknya ganjen sama kamu, atau crush dia suka sama kamu, padahal kamu nggak suka sama crushnya dia. Nah sekarang dia itu dalam proses mempelajari diri kamu gitu, dan dia akan mirip ini sama ini, nyesel. Yang masih niat jahat tuh cuman yang ini ya. Give for negotiating fairness and strategy in personal and professional life, respect both sides of an argument. Ini orang kayak misalnya ada slack di kantor gitu ya. Mungkin orang ini musuhin kamu karena merasa bahwa kalian itu ngebelain musuhnya dia. Ternyata kamu tuh adil orangnya, dan orang itu sekarang malu sendiri sih. Lucu ya hari ini. Ini mau ngejahatin kalian nggak jadi, nyesel. Ini orang nyesel, ini juga sebentar lagi nyesel. Jadi ini udah tahu ya kebenaran tentang kamu. Yang ini dia masih akan mempelajari. Yang masih niat jahat cuman si PAL 1. Oke? Jadi semoga ini membantu ya untuk jadi kalian buat yang pilih PAL 2, 3, 4, santai aja, nggak usah terlalu dipikirin ya. Nih orang kayak ya kebenaran akan selalu terungkap lah. Kalau kalian gak pernah salah apa-apa, atau kalian pernah difitnah, kebenaran akan terungkap lah, dan dia akan kelihatan yang aneh sendiri, yang kelakuan yang gak beres tuh mereka sendiri kok. Jadi tenang ya, makasih udah nonton. Bye.